Halo semuanya, balik lagi sama gue Wan di channel FPL 62. Game week 6, tim gue hancur parah. Sekarang gue akan ajak lo semua untuk liatin tim gue di game week ke-7 nantinya bagaimana. Jadi nonton terus video sampai habis. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue ingetin lu sama satu game yang seru banget pastinya, yaitu MPL Fantasy. Game ini wajib banget lu mainin, apalagi terutama bagi para pencinta bola, karena di game ini lu bisa buktiin skill dan juga analisa lu dalam menyusun tim sepak bola impian lu. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini daftar kompetisinya lengkap banget. Selain itu hadiahnya juga cepet, jadi lu bisa langsung terima hadiah lu setelah pertandingan tuh selesai, jadi nggak perlu nunggu satu musim. Dan yang terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru karena kita ikutan deg-degan nungguin hasil poin tim kita di MPL Fantasy bakal kayak gimana. Ditambah lagi hadiah MPL Fantasy ini berupa berlian kemenangan, di mana sekarang berlian kemenangan ini bisa kita tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, seperti yang kita tahu juga kompetisi Inggris ini juga kompetisi Champion Eropa udah kembali bergulir, dan di kompetisi Inggris sendiri udah memasuki game week ke-6. Jadi pastinya bakal seru banget tuh kita tontonin terus, dan lu semua yang nonton kompetisi Inggris wajib banget main MPL Fantasy juga sambil nonton kompetisi Inggris. Karena dijamin seru banget, lu bisa susun tim andalan lu di MPL Fantasy, dan bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris terutama 2021. Jadi MPL Fantasy ini pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan juga total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, nonton bola bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lu jago, lu bisa dapetin saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, sekarang langsung aja kita membahas untuk mengenai persiapan kita di game week ke-7 nantinya. Tapi sebelumnya gue mau review dulu tim gue di game week ke-6, di mana gue dapet red arrow yang sangat parah. Dari sekitar 36 ribuan overall ranking gue turun ke 98 ribu, turun hampir 60 ribu ranking gitu ya. Gila banget, dan poin gue emang kecil banget di sini, cuma 39, di mana gue juga udah lumayan gak pede sih sama tim gue sendiri dengan banyak banget yang cedera kemarin. Bamford, Rafinha, Ayling, semua pemain gue cedera. Ditambah bench gue juga Tsimikas dan juga Gilmore yang belum tentu main gitu ya, dua-dua pemain ini. Jadi gue kemarin akhirnya melakukan transfer, di mana Ayling gue pindahin ke Livramento dengan harapan menurut gue sendiri ya Livramento ini punya fixture yang gak kalah bagus sama Leeds itu sendiri. Dan gue akhirnya bermain dengan formasi 4-4-2, di mana kiper gue Sanchez, blank juga, TAA, Shaw sama-sama blank. White dan Livramento yang bisa dibilang lumayan diferensial juga sama-sama blank. Jadi semua defender gue blank semua. Untuk midfielder dan juga forward di sini yang perform cuma ada Rafinha dan juga Salah yang perform di sini, sama Antonio untuk forward sendiri. Dan kapten gue Ronaldo di sini bisa dibilang juga nggak perform gitu ya, cuma 2 poin. Dimana kemarin gue sempat buat pilihan kapten, kalau nggak salah Antonio, Ronaldo, dan gue pilih yang salah gitu. Gue pilih Ronaldo, gue nggak pilih Salah maupun gue pilih Antonio. Jadi bisa dibilang jelek banget poin gue di game ini. Tapi sekali lagi gue perlu ingetin, ini baru 6 game week pertama. Masih ada 32 game week di depannya yang menurut gue lebih penting daripada 6 game week kemarin. Jadi pastinya peluang menurut gue masih terbuka lebar untuk kita bahkan bisa juara 1, juara 100 besar gitu ya. Menurut gue masih terbuka lebar banget. Jadi pastinya kita harus nyusun tim kita lagi. Dan sekarang gue akan ajak lo untuk melihat fixture di game week 7 nantinya. Nah, ini dia udah ada fixture di game week ke-7, di mana 2 hari doang pertandingan Premier League, nggak ada pertandingan di Selasa pagi ya. Jadi semuanya akan selesai di jam setengah 11 waktu Indonesia bagian Barat di hari Minggu 3 Oktober. Dimana di hari pertama banyak banget timnya, bisa dibilang hampir lebih dari setengahnya gitu ya, akan bermain di hari Sabtu. Di pertandingan pertama, MU melawan Everton. MU yang kemarin kalah pastinya punya motivasi lebih menurut gue untuk melawan Everton. Jadi gue sedikit ngunggulin MU di sini. Dan pertandingan kedua, Burnley melawan Norwich. Lagi-lagi Norwich nggak berhasil menemukan kemenangan di game week kemarin, dan gue nggak tahu sampai kapan Norwich ini nggak bakal menang. Tapi Burnley menurut gue juga tim yang lumayan solid, walaupun bisa dibilang kesolidannya yang nggak sesolid musim lalu, tapi tetap aja bermain di kandang dan lawannya Norwich yang belum pernah menang. Gue nggak tahu Norwich ini punya motivasi untuk menangnya kapan gitu ya, tapi pastinya dia mau menang. Jadi gue juga sedikit ngunggulin Burnley di sini. Kemudian pertandingan ketiga, Chelsea melawan Southampton, bisa dibilang pertandingan yang mungkin aja kita jadiin dia target untuk kaptensi, di mana Chelsea sendiri kita tahu kemarin juga gak berhasil menang melawan Manchester City, kalah 1-0. Kali ini bermain di Stamford Bridge. Gue rasa match ini akan dimenangkan oleh Chelsea. Berikutnya Leeds dan juga Watford. Pertandingan yang seru pastinya, di mana Leeds sama Watford sendiri bisa dibilang merupakan tim yang sama-sama lumayan terbuka. Terutama Watford sendiri di counter attack-nya menurut gue cepat banget, di mana ada Sarr, Dennis, King di situ, dan juga Leeds yang sedang lagi nggak diperkuat sama beberapa pemain intinya kayak Ayling, Bamford, ataupun juga mungkin Rafinha yang ada isu cederanya lagi. Bisa dibilang ini adalah pertandingan yang lumayan sengit walaupun dia bermain di Elland Road, home-nya dari Leeds United itu sendiri. Watford juga pastinya punya peluang yang besar banget untuk memenangkan pertandingan ini. Wolves melawan Newcastle,
Wolves sendiri punya defender yang lumayan solid, dan untuk Newcastle bisa dibilang ini adalah kebalikannya ya, dia punya attacking yang lumayan bagus, tapi menurut gue Wolves tetap menjadi tim yang lebih baik di sini. Nah terakhir di hari Sabtu di sini ada pertandingan antara Brighton melawan Arsenal. Brighton sendiri secara mengejutkan dia bagus banget performanya di musim ini, walaupun menangnya lumayan tipis-tipis gitu ya, dan akan bertemu dengan Arsenal yang belum pernah kalah semenjak game ketiga. Seingat gue permainannya bagus banget kemarin, terutama lawan Spurs. Menurut gue itu adalah permainan terbaik dia selama 6 game week kemarin ini gitu ya. Jadi menurut gue ini adalah pembuktian dari Arsenal itu sendiri, apakah dia benar-benar udah recover lagi, dia udah punya permainan yang bagus, dia udah ketemu ritmenya, dan juga pembuktian juga bagi Brighton pastinya menurut gue, apakah dia juga bisa mengalahkan Arsenal kayak dia mengalahkan Leicester gitu ya. Pasti menarik banget di game week ini, tapi gue sedikit mengukuhkan Arsenal, dimana menurut gue nonton pertandingan kemarin tuh bagus banget, dan kalau Arsenal main seperti itu lagi pastinya menarik banget untuk kita juga punya aset-aset Arsenal. Berikutnya pertandingan Crystal Palace Leicester, gue sedikit mengunggulkan Leicester walaupun bermain di away. Spurs dan juga Aston Villa bisa dibilang Spurs lagi mengalami penurunan, terutama Kane belum pernah nyetak di musim ini. Son juga bisa dibilang walaupun permainannya masih bagus, tapi masih di bawah rata-rata menurut gue. Dan secara keseluruhan tim, gue rasa Spurs ini masih sedikit agak gonjang-ganjing gitu ya secara tim. Dan untuk Aston Villa sendiri bisa dibilang startnya di awal-awal nggak sesuai harapan, dimana kita tahu dia belanjanya gede banget, tapi ternyata startnya ya biasa aja. Jadi pastinya di game ini gue sedikit mengukuhkan Spurs, dan kemudian West Ham melawan Brentford, pertandingan yang bakal seru juga menurut gue, akan banyak gol harusnya, tapi gue sedikit mengukuhkan West Ham di sini. Dan terakhir adalah big match, bisa dibilang super big match, Liverpool yang akan bertemu dengan Manchester City. Sebagai pemain FPL kita tahu TAA ini bisa dibilang hampir pasti nggak bermain di pertandingan ini karena isu cedera dia yang lumayan parah. Hal ini mungkin aja bisa dieksploitasi oleh Manchester City, dan untuk City sendiri bisa dibilang pertandingan setelah ini juga bagus banget. Jadi menurut gue secara FPL kalau lu masih ada aset Manchester City, pertahanin aja karena di game week ini lawannya Liverpool yang nggak diperkuat TAA, dan berikut-berikutnya juga fixture-nya akan mudah untuk Manchester City. Oke, berikutnya di sini gue akan membahas mengenai perdebatan yang juga lumayan seru menurut gue, perdebatan memilih defender antara aset Chelsea atau enggak Manchester City, dimana kita tahu City dan juga Chelsea punya pertahanan yang bisa dibilang bagus banget untuk musim ini. Dan di sini gue udah masukin 4 nama yang menurut gue secara harga apple to apple, dimana harganya antara 5,9 sampai 6,1. Di situ ada 4 nama yaitu Joao Cancelo, Alonso, Ruben Dias, dan juga Azpilicueta. Dan gue juga ambil 4 nama di sini adalah 4 nama dengan defender yang paling sering dimainin oleh masing-masing tim. Dengan gue juga udah masukin beberapa indikator untuk menentukan. Yang pertama shot inside the box, dimana indikator ini sedikit kontroversial bisa dibilang karena kita nggak tahu shot inside the box itu kualitasnya lebih bagus daripada shot di luar kotak penalti juga. Tapi di sini akan tetap gue masukin sebagai indikator juga salah satunya, dimana Alonso sendiri paling banyak shot inside the boxnya dengan 6 shot inside the box. Dan untuk peluang diciptakan atau chances created, di sini juga Alonso paling banyak dengan 12 kali peluang diciptakan. Begitu pula data goals attempt, XG dan penalti, dan juga XGI. Semuanya bisa dibilang mirip-mirip, di mana Joao Cancelo dan juga Alonso ini merupakan 2 pemain yang paling dominan di antara 4 nama di sini. Dan untuk fixture sendiri bisa dibilang Alonso di sini pastinya dari Chelsea sedikit diuntungkan dengan Southampton dan Brentford, sedangkan City sendiri masih akan melawan Liverpool di game week ke-7 nantinya. Jadi menurut gue secara kesimpulan 2 pemain yang paling worth it menurut gue untuk masuk ke tim kita yaitu Joao Cancelo kalau enggak Alonso di sini. Tapi kalau lu berencana wildcard di game week ke-8 misalnya, gue rasa lebih pas kalau lu akan mengambil Alonso itu sendiri ya, dimana dia punya fixture yang bagus di game week ke-7, sedangkan Cancelo ini melawan Liverpool. Tapi kalau lu nggak wildcard di game week ke-8, lu lihatnya fixture secara panjang, menurut gua kedua pemain ini sama-sama bagus, walaupun Joao Cancelo lebih mahal 0,2 dengan juga data yang bisa dibilang lumayan bagus. Dan juga Alonso sendiri kita tahu dengan Tuchel sendiri pastinya masih ada resiko sedikit rotasi ya, dimana walaupun Alonso ini udah 6 kali bermain dan nggak bermain selama di Premier League musim ini secara 6 game week, tapi pastinya masih ada resiko itu. Tapi untuk gue yang kemungkinan mungkin akan wildcard di game week ke-8, kepikiran gue hanya akan mengambil Alonso sebagai pan gue, atau pemain yang bisa dibilang hanya bermain untuk 1 game week di game week ke-7 nantinya. Nah, berikutnya di sini gue akan membahas kapan kita harus menggunakan wildcard kita. Bagi yang belum menggunakan wildcard ya. Apakah wildcard di game week ke-7, di game week ke-8, atau di game week ke-12. Dimana 3 game week ini menurut gue 3 game week yang paling banyak orang bahas. Game week ke-7 adalah sekarang. Gue lihat beberapa orang termasuk Mantra FPL juga udah wildcard di game week ke-7 ini gue lihat. Dimana menurut gue di sini ada beberapa keuntungan, ada 4 keuntungan yang bisa gue bilang kalau kita wildcard di game week ke-7. Dimana yang pertama kita akan dapat fixture Chelsea secara penuh. Dimana kita
kita tahu dia di game week ke-7 juga akan melawan Southampton, bisa dibilang juga lumayan pertandingan yang harusnya lumayan gampang juga untuk Chelsea. Dan kalau kita wildcard di game week ke-7, kita juga akan dapetin pertandingan tersebut. Dan yang kedua di sini, harga pemain Chelsea akan terus naik menurut gue. Karena pastinya fixture juga ya untuk Chelsea sendiri, dan juga makin banyak orang yang transfer in aset-aset Chelsea, harganya juga pastinya akan naik. Kalau kita nggak wildcard sekarang, harganya mungkin udah nambah 0,1, 0,2 di game week berikutnya. Dan opsi ketiga menurut gue ini ada opsi yang paling masuk akal, dimana kalau lu belum punya Lukaku dan kalau lu wildcard, gue rasa lu harusnya masukin Lukaku dengan dia sebagai opsi kapten terbaik menurut gue ya, pastinya walaupun bisa didebatin gitu ya, tapi menurut gue Lukaku ini adalah opsi kapten terbaik saat ini. Nah, keuntungan terakhir di sini adalah Spurs, kita bisa jadiin mereka 2 minggu atau 2 minggu pemain Spurs adalah diferensial, dimana 2 minggu ini di game week ke-7 dan di game week ke-8 dia akan bertemu dengan Aston Villa dan juga Newcastle gitu. Jadi pastinya bisa jadi diferensial untuk kita 2 minggu, dan kalau nggak turns out pastinya kita bisa wildcard di game week ke-8. Nah, tapi selain wildcard di game week 7 sendiri, banyak juga yang berniat untuk wildcard di game week ke-8. Termasuk gue rasa gue akan wildcard di game week ke-8. Dimana menurut gue juga ada 4 keuntungan di sini. Yang pertama adalah setelah international break, kita pastinya akan lebih aman dalam menyusun tim wildcard kita, karena kita tahu setelah game week ke-7 nanti akan ada international break di game week sebelum game week ke-8. Dan kalau kita wildcard di game week ke-7, ada kemungkinan aja pemain-pemain kita ada COVID, cedera setelah international break, dan kalau kita wildcard di game week ke-8 kita bisa ngatasin semua keraguan itu. Setelah itu sendiri kita juga bisa ngambil satu pemain diferensial pastinya di 1 minggu, karena kita akan wildcard di game week ke-8. Kita gak usah pusingin lagi dia harus kemana, kita harus transfer siapa lagi, kita fokus aja di 1 game week berikutnya di game week ke-7 nanti, karena kita akan wildcard di game week ke-8. Dan yang ketiga menurut gue, di sini MU sendiri menurut gue bisa jadi bagus setelah dia kalah kemarin gitu ya. Di game week ke-7 dia akan bertemu dengan Everton, menurut gue bukan sebuah game week yang sulit juga bagi MU itu sendiri. Tetap bisa jadi pilihan kapten untuk Ronaldo itu sendiri, terutama dengan abis kalahnya dia di game week ke-6 kemarin. Game week ke-7 ini pastinya dia punya motivasi lebih untuk bisa, terutama Ole ya, untuk menepis isu-isu hashtag Ole out itu. Dia harusnya bisa bermain lebih all out lagi, belajar dari 2 minggu kemarin dia hampir kalah terus dan kemarin kalah beneran akhirnya. Gue rasa MU akan punya motivasi lebih untuk ketemu Everton, jadi menurut gue MU ini layak untuk kita pertahanin di 1 minggu ini. Dan yang terakhir adalah fixture swing dari West Ham itu sendiri, dimana kita tahu West Ham ini di game week ke-7 masih akan melawan Brentford, yang masih bisa dikategorikan harusnya Benrahma, Antonio masih bisa nyetak beberapa gol gitu ya, minimal 1 lah. Tapi setelah itu, setelah game week ke-8, setelah game week ke-7, game week ke-8 sampai setelahnya West Ham ini punya fixture swing dimana fixture jadi berat banget. Jadi menurut gue waktu yang tepat juga untuk kita wildcard di game week ke-8 nantinya. Nah, tapi di luar wildcard di game week ke-7, di game week ke-8 ada 1 game week lagi yang menarik juga menurut gue, dimana sebenarnya ini target gue harusnya yaitu di game week 12, dimana menurut gue ada beberapa keuntungan juga. Yang pertama di sini kita bakal punya data yang jauh lebih banyak gitu ya, dimana kita udah kumpulin data 11 game week kemarin. Jadi kita punya patokan yang lebih pasti, terutama juga untuk line up. Tim-tim juga menurut gue udah lebih solid lagi secara line up, udah gak gitu banyak perubahan. Dan juga fixture lebih gampang, lebih lama ya. Jadi di sini kalau lu lihat beberapa tim besar punya fixture yang gampang lebih lama daripada game week ke-8 sampai game week 12, cuma 4 game week. Bisa dibilang punya jadwal yang lebih gampang itu lebih lama. Dan terakhir game week ke-12 ini juga setelah international break. Jadi menurut gue di sini ada 3 opsi kita untuk wildcard di game week 7, game week 8, game week 12. Balik lagi masing-masing ke tim lu semua. Nggak bisa jadi patokan juga. Di sini gue cuma masukin keuntungan-keuntungan di masing-masing game week pastinya. Tapi balik lagi ke tim lu masing-masing. Kayak misalnya di game week ini lu punya pemain 5 yang cedera ya, gue nggak bisa maksudnya kayak tahan-tahan lu juga untuk nge-wildcard. Tapi sekali lagi balik lagi ke tim lu masing-masing, pikirkan yang terbaik, karena menurut gue di sini udah ada 3 opsi game week yang menurut gue pastinya menarik banget untuk kita wildcard. Oke, untuk tim gue sendiri di game week ke-7 nantinya, sejauh ini tim gue kayak gini, dimana yang cedera ada TAA, yang bisa dibilang ini cederanya lumayan parah gitu ya. Di sini sendiri 25% chance of playing-nya doang, karena orang banyak bilang juga bisa lebih dari 3 minggu bahkan sebulan gitu. Gue kurang inget juga. Dan kemudian juga Shaw ada isu cedera, walaupun gue yakin dia harusnya bisa balik lagi setelah game week ini. Kemudian Rafinha dan juga Bamford. Jadi ada 4 pemain utama gue harusnya cedera, dan gue nggak bisa mainin Bamford, gue nggak bisa mainin TAA juga. Shaw dan juga Rafinha lumayan risky juga, walaupun gue lumayan pede mereka berdua bisa main gitu ya. Gue rasa gue belum akan melakukan wildcard di game week ini karena gue masih bisa melakukan 1 transfer doang. Kemungkinan besar gue akan ganti TAA ini sama Alonso karena gue mau wildcard di game week ke-8. Gue rasa setelah international break gitu ya.
Jadi gue akan ganti TAA sama satu pemain Chelsea yang punya fixture bagus juga di game week ke-7 sebagai one week punt gue. Dan gue juga akan bermain lagi di posisi 4-4-2. Gue lagi-lagi kurang pede gitu ya. Dimana gue nggak punya SAR, gue nggak punya pemain dari Wolves gitu. Tapi gue rasa gue lebih worth it untuk wildcard di game week ke-8 karena sejauh ini gue bisa melakukan satu transfer doang dan semua pemain gue harusnya bisa bermain termasuk Shaw dan juga Rafinha. Jadi gue rasa gue nggak akan melakukan wildcard di game week ke-7 kecuali ada isu-isu yang ternyata mengagetkan kembali gitu ya. Nah yang terakhir di sini gue akan bahas mengenai Liga FPL 62 dimana kayaknya gue nggak bakal bahas sampai 5 di sini sekarang karena menurut gue udah kelamaan kayaknya. Gue akan bahas 3 besar aja dimana posisi pertama masih dipimpin oleh Pace Karanka dan sekarang dia adalah nomor 1 di Indonesia. Dan gue tahu Pace Karanka harusnya nonton ini, respect banget buat Pace Karanka dimana dia wildcard di game week kemarin seinget gue dan dia sekarang di game week ini dapat 77 poin lagi, luar biasa gede banget gitu ya dibandingkan gue 39, hampir 2 kali lipatnya. Dia punya Sa di sini, dia punya Sar, dia punya Cancelo, kaptennya sayang banget juga Ronaldo ya. Emang hampir semua orang kapten Ronaldo sih banyakannya juga. Tapi di luar itu menurut gue luar biasa banget 77 poin di posisi 1 Indonesia, bahkan overall dunia dia 6 besar ya, pertahanan terus Pace Karanka mantep banget. Nah berikutnya di posisi kedua di sini ada Dika Anas di mana menurut gue belum pernah bahas dia kayaknya Dika Anas ini di posisi 5 besar. Tapi sekarang dia di posisi kedua di liga gue dengan 73 poin kemarin. Dia juga punya Sa di sini, gue penasaran dia wildcard gak sih? Nah di wildcard juga kayaknya wildcard kemarin yang template-nya mirip-mirip ya. Dia punya Sa, punya Semedo juga. Di sini differentialnya bisa dibilang dia punya James. Di sini sayang banget dia cedera dan juga dia pertahanan masih punya Bamford di sini yang nggak bermain. Gua rasa ini juga sebagai aset jangka panjang dia menurut gua. Paling cedera di sini ada TAA, Bamford dan juga James di sini Reece James. Tapi selain itu menurut gua tim yang lumayan solid. Walaupun dia masih punya Jota yang gue nggak tahu seberapa lama Jota ini akan masih dimainin sama Jurgen Klopp dengan udah baliknya Roberto Firmino. Tapi sejauh ini 73 poin untuk game week 6 menurut gue ini gede banget. Nah di posisi ketiga sendiri ada tim dari santai aja punya Andreas Sebastian dengan 55 poin, lumayan beda jauh sama posisi 1 posisi 2 ya. Dia sendiri dengan formasi 4-4-2, gue rasa dia belum pernah dia wildcard juga jadi sejauh ini 3 besar di tim gue semuanya udah wildcard di game week ke-5 kemarin. Dengan tim dia sendiri juga punya Bamford di sini dan juga TAA yang masih cedera. Tapi selain itu semuanya bermain. Rudiger, Livramento, Semedo. Dia punya Sanchez, nggak punya Sa. Rafinha, Salah, Sar, Jota, Ronaldo dan juga Gabriel Jesus. Dia masih punya Gabriel Jesus di sini. Lumayan risky, cuma menurut gue ini adalah menarik banget sih Gabriel Jesus di sini. Bamford menurut gue lagi-lagi bisa jadi opsi jangka panjang. Dia sekarang berada di posisi ke 36 Indonesia, lumayan tinggi juga, tinggi banget sih menurut gue, dimana gue sendiri aja udah nggak tahu berapa ya. Jadi kayak gitu 3 besar di liga gue di FPL 62 semuanya udah wildcard. Jadi bagi lu semua yang belum wildcard, ayo punya motivasi lebih, harusnya kita masih bisa ngejar semuanya. Gue nggak tahu sih kita masih bisa ngejar Pace Karanka atau enggak ya, poinnya tinggi banget. Tapi pastinya jangan putus asa karena menurut gue ini masih panjang banget perjalanan kita sampai game week 38 nantinya. Jadi sampai sini aja video gue untuk game week ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe kalau kalian masih terbantu dan juga kalian merasa berguna mengenai channel FPL 62. Thank you semuanya, dadah.